Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Bang Ad. Kali ini Bang Ad akan berbagi tips, trik, dan tutorial tentang belajar membuat program script pembuat folder file pada batch file di Windows 11. Yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya sarankan teman-teman semuanya untuk menonton sampai selesai video ini ya, agar teman-teman tidak gagal paham. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman semuanya dapat mengikuti video terupdate dari Bang Ad. Tidak perlu berpanjang lebar, mari kita mulai. Pertama-tama Bang Ad menggunakan text editor Notepad++ ya teman-teman. Apa itu belajar membuat program script pembuat folder pada batch file di Windows 11? Membuat program script pembuat folder pada batch file berarti menulis perintah ya teman-teman, untuk membuat folder file dalam file batch. File batch adalah file teks yang berisi serangkaian perintah yang dapat dijalankan di terminal sistem operasi. Batch file dapat digunakan untuk mengotomatiskan pekerjaan pengguna standar di Windows. Batch file dapat dianggap sebagai alternatif Windows untuk script shell Unix. Batch file dieksekusi oleh prosesor baris perintah Windows cmd.exe. Command prompt berperan sebagai penerjemah dan lingkungan runtime. Batch file dapat berisi data atau tugas yang diproses secara beruntun oleh command prompt ya teman-teman. Ekstensi file batch adalah .bat atau .cmd. Perintah md dapat digunakan untuk membuat direktori atau subdirektori ya teman-teman. Perintah ini sama dengan perintah mkdir untuk membuat sebuah folder dengan cmd. Anda dapat klik start, set, ketik cmd, lalu enter. Pilih tempat yang ingin ditambahkan, mulai untuk membuat foldernya dengan menggunakan kata perintah md ya teman-teman. Kali ini Bang Ad mempunyai latihan belajar membuat program script pembuat folder. Nah, latihan ini hanya merupakan contoh dalam menggunakan variabel tipe user input. Kita ketik sini apa teman-teman? Add echo spasi off ya. Lalu enter. Di sini kita ketik apa teman-teman? Pause, tutup kurung siku, lalu kita ketik 0. Kita tekan Ctrl S. Kita save di belajar batch file ini ya teman-teman. Lalu di sini kita tulis script 4.bat ya teman-teman, lalu kita save. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat sebuah variabel di mana nilainya akan diambil nanti apa yang diinput oleh user ya teman-teman, menggunakan perintah set. Di sini kita ketik set,
spasi slash p spasi lalu nama variabel, misalnya variabel input. Nah, untuk nama variabelnya bebas ya, asal tidak menggunakan angka. Misalnya kita ketik di sini 12.123 sama dengan, tidak bisa ya teman-teman, karena ini kita menggunakan variabel tipe input ya teman-teman. Tapi bisa juga mengandung angka ya teman-teman, seperti ini contohnya, ketik input 1 2 3 bisa ya teman, lalu sama dengan. Nah, menggunakan kata input 1 2 3 sama dengan ini tidak boleh ada di antara mereka ini spasi ya teman-teman, nggak boleh ada spasinya ya. Jadi dia harus rapat ya teman-teman. Kita di sini kita ketik aja input sama dengan, lalu kita masukkan dua tanda petik ya teman-teman, 1 2. Nah, menggunakan spa dalam mendeklarasikan sebuah variabel sama dengan, kemudian informasi yang akan diberikan kepada user kita bungkus dengan tanda petik. Kedua tanda petik ini kita bungkus, dua informasinya tulis dengan nama folder ya teman-teman. Di dalam bungkus dua tanda petik ini kita tulis apa? Tulis nama folder file. Lalu kita tekan Ctrl S ya teman-teman. Kita jalankan scriptnya ya. Scriptnya yang ini ya teman-teman, script 4. Kita perbesar. Di sini ada apa? Tulis nama folder file. Kita edit dulu ke text editor. Kita masukkan titik 2 ini ya teman-teman, lalu kita ketik Ctrl S, tekan Ctrl S, lalu jalankan kembali scriptnya. Kita jalankan scriptnya. Nah, sekarang sudah ada titik 2 ya teman-teman. Lalu kita ketik di sini kita coba ketik di sini, nah, belajar. Lalu kita enter ya teman-teman. Nah, ini belum terjadi apa-apa ya teman-teman. Kita minimize, di sini pun belum terjadi apa-apa ya teman-teman. Lalu kita enter. Sudah keluar, kita kembali lagi ke text editor. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu menangkap nilai yang diketik oleh si user kemudian dijadikan dalam bentuk folder file. Jadi kita harus menangkap nilai dari variabel input, kemudian kita buat dalam bentuk folder file menggunakan perintah apa teman-teman? MD ya, make directory ya teman-teman. Kita tap dulu nih teman-teman. Lalu kita ketik ini MD spasi persen. Yang dimaksud tangkap nilai dari variabel input, maksudnya apapun yang diinput oleh user itu akan dijadikan folder file ya teman-teman. Persen input dibungkus oleh persen ya teman-teman. Kita ketik apa di sini, input ya teman-teman, sesuai di atas ini ya teman. Kalau di sini tulisannya input 1 2 3, di sini juga input 1 2 3. Lalu kita tekan Ctrl S. Lalu kita coba jalankan scriptnya ya teman-teman. Script 4 ini ya. Kita klik 2 kali.
Nah, tulis nama folder. Kita ketik sini belajar. Lalu kita enter ya teman. Lalu kita minimize. Nah, di sini sudah jadi folder filenya ya teman-teman. Yang kita buat di text editor yaitu MD Make Directory ya teman. Make Directory input. Maksudnya untuk membuat folder file ini ya sesuai dengan di command promptnya kita ketik belajar ya teman-teman. Lalu kita close, kembali lagi ke text editor ya teman-teman. Nah, folder file latihannya sudah ada ya. Lalu saya enter, ini akan keluar. Dan jika kita ingin mengulang perintah ini setiap kali membuat folder file, kita buatkan label di sini, misalkan .2, bebas sih teman-teman, labelnya apa aja boleh. Kalau ini Bang Ad menulis menu ya teman-teman. Lalu di sininya kita ketik apa teman-teman, foto spasi .2 menu, sesuai ini ya teman yang di atas ini ya. Jadi setelah ini dibaca oleh interpreter, maka akan membaca selanjutnya yaitu foto menu ini ya teman-teman. Akan melompat ke label menu, melompat ke sini ya teman-teman. Ini akan saya hapus pause nulnya ya teman-teman. Ini kita hapus dulu ini teman-teman. Lalu kita tekan Ctrl S, kita coba jalankan scriptnya ya teman-teman. Nah, ini tulis nama folder file. Kita membuat folder file 4 folder file ya teman-teman. Kita bebas mau nyapa, kita coba aja di sini A spasi B spasi C spasi B. Lalu kita tekan enter ya teman-teman. Kita akan membuat 4 folder sekaligus ya teman-teman. Kita minimize. Nah, ini ya teman-teman. Kita buat apa? A B C D. Oh, yang belajar ini tadi sudah dibuat ya teman-teman. Sudah menjadi foldernya ya teman-teman. Lalu kita di sini akan membuat folder file lagi ya teman. Kita tulis di sini E F G H J K L. Lalu kita enter. Kita minimize lagi ya teman-teman. Nah, di sini sudah jadi ya teman. Folder filenya E F G H J K L. Lalu kita close. Kita kembali ke text editor. Lalu selanjutnya kita membuat judul di command promptnya teman-teman. Kita ketik apa sini? Title ya teman-teman. Titlenya apa teman-teman? Script membuat membuat folder file ya teman-teman. Lalu kita tekan Ctrl S.
Lalu kita coba jalankan filenya. Kita klik 2 kali, script 4-nya kita perbesar dulu ini. Nah, script pembuat folder file, script menulis nama folder file ya teman. Lalu kita sebentar ya teman-teman, ada kesalahan. Lalu kita ke text editor. Selanjutnya kita ganti warna background dan warna teks dari script yang dibuat dengan perintah color ya teman-teman. Kita tekan Ctrl R dulu, kita enter. Nah, ini CMD ya teman-teman. Kita ketik di sini help spasi color. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah yang kita mau buat ya teman-teman. Kita bisa pilih di sini ya teman-teman. Nah, perintah color kita bisa cari di sini. Misalnya kita mau backgroundnya berwarna apa ya teman-teman, kita mau berwarna green. Berarti kalau kita mau berwarna green, ini kita enter, kita masukkan di sini color spasi. Kita lihat di sini kalau warna green berarti apa teman-teman, nomor 2 ya teman-teman. Kita ketik di sini 2, lalu tulisannya itu backgroundnya warna hijau ya teman, atau green ya. Lalu tulisannya kita ketik nomor berapa teman-teman. Kita gunakan yang F ya teman-teman. Koreksi big white ya teman-teman, berarti 2F. Lalu tekan Ctrl S ya teman-teman. Lalu kita coba jalankan scriptnya ya teman-teman. Kita enter. Nah, backgroundnya sudah berubah menjadi hijau ya teman, tapi tulisannya masih berwarna putih. Kalau di sini ada nggak yang berwarna hitam ya? Adanya blue, green, aqua, red, purple, yellow, white. Kita ganti apa ya? Blue ya. Light blue. Oh, tidak bisa ya. Kita ganti light red. Light red ya teman-teman. Light red itu berapa ya? Kita coba di sini light red itu C ya teman-teman. Kita ganti C aja. Ctrl S. Ini kita close, lalu jalankan scriptnya ya teman-teman. Nah, dia jadi berwarna merah ya, tapi kurang jelas ya, nggak kelihatan ya. Kita ganti lagi. Kita ganti apa aja ya teman-teman, bagusan putih ya, bisa terbaca ya. Nah, Ctrl S, kita tekan Ctrl S, lalu kita buka scriptnya. Kita jalankan script 4 ini. Nah, sudah kembali menjadi putih ya teman-teman. Jadi apa teman-teman, kita klik text editor. 2 ini mewakilkan warna background berwarna apa teman-teman, hijau ya tadi ya teman-teman.
dan F mewakilkan warna teks putih ya teman-teman, seperti ini ya. Ini backgroundnya F itu mewakilkan green atau hijau ya, backgroundnya warna hijau, dan E2 itu berwarna hijau ya teman. Kalau F berwarna teksnya ya warna putih ya. Kita kembali ke text editor, lalu kita tambahkan di sini Eko masih bintang 1 2 3 4 5 6 7 spasi belajar variabel user input. Itu 2 3 4 5 6 7. Lalu kita kontrol S ya teman-teman. Kita coba jalankan skripnya. Nah ini ya teman-teman, belajar variabel user input. Tapi ini kita masih berdekatan ya. Kalau kita menggunakan garis spasi, kita tambahkan di text editornya itu adalah, di sini kita ketik apa, Eko, lalu kita masukkan titik ya teman-teman, kita tekan Ctrl S, lalu kita jalankan skripnya ya teman-teman. Jalankan skripnya. Nah sekarang sudah ada spasi barisnya ya teman-teman. Belajar variabel user input. Nah jika kita lalu kita kembali lagi ke text editor ya teman. Kita masukkan di sini belajar 2. Lalu kita apa teman-teman, enter ya, kita kecilkan. Nah di sini sudah ada ya teman, belajar 2. Baik, inti dari latihan ini adalah bagaimana cara mendeklarasikan variabel user input dan mengambil nilai dari variabel user input ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya berikutnya. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, share, dan subscribe. Salam.